Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami sehingga kami mengerti firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan menyertai kami. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami akan bisa melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 66 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, mari kita baca. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Dan bermazmurlah bagimu, memasmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya menguasai bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyang. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar istilah yang mengatakan, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Nah, tentu kita pernah mendengar istilah ini. Dan tentu kita mengerti dengan istilah ini. Yang dalam arti sederhananya, apa yang kamu lakukan di dalam kehidupanmu, itu akan kamu terima. Jika kamu melakukan yang baik, maka yang baik juga akan kamu terima. Jika kamu melakukan yang buruk, maka yang buruk juga akan kamu terima. Tapi sering sekali kita masuk kepada sebuah pemahaman yang mengatakan tidak selamanya apa yang baik yang kita lakukan itu kita terima dengan yang baik. Terkadang orang yang kita tolong, orang yang kita bantu, orang yang kita berbuat baik, terkadang mereka mengecewakan dan tidak berbuat baik kepada kita. Nah, jika hal itu terjadi, maka yang terjadi adalah sebuah kekecewaan. Maka yang terjadi adalah sebuah rasa menyesal menolong dan lain sebagainya. Nah, kenapa hal itu sampai bisa kita lakukan? Bahwa seakan-akan perbuatan baik kita itu percuma. Karena sering sekali kita beranggapan dasar kita berbuat baik supaya mendapatkan hal yang sama. Nah, kalau kita masuk kepada sebuah pemahaman, perbuatan baik yang kita lakukan sebagai sesuatu ucapan syukur kita kepada Allah, maka tidak akan ada kekecewaan. Maka kita tidak akan ada sebuah perkataan yang mengatakan percuma berbuat baik, percuma menolong dan lain sebagainya. Karena apa yang dikatakan oleh orang pintar? Perbuatan baikmu jangan pernah kau ingat, tetapi perbuatan baik orang itulah yang kau ingat. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi,
dalam firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana pemazmur mengucapkan nyanyian syukur kepada Allah dikarenakan dia merasakan bagaimana perbuatan baik yang begitu luar biasa. Dia merasakan anugerah Tuhan, dia merasakan pertolongan Tuhan, dia merasakan keselamatan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupannya dan juga ke dalam kehidupan umat Allah. Maka judul perikop ini jelas dikatakan nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Di mana orang Israel yang sudah merasakan pertolongan Tuhan itu begitu luar biasa. Maka selaku orang yang sudah ditolong oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah hidup di dalam anugerah pembebasan yang Tuhan berikan, maka sudah seharusnya mereka bersyukur. Maka sudah seharusnya mereka mempermazmurkan nama Tuhan. Maka sudah seharusnya mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, dasar dari perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada bangsa itu, menjadi dasar bangsa itu juga Tuhan ajak, Tuhan suruh untuk berbuat baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan berbuat baik bagi semua orang. Bagaimana orang yang percaya berbuat baik bagi semua orang? Yang pertama sekali firman ini kita mau diajarkan, kita mau diingatkan. Karena Allah sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Karena Allah sudah terlebih dahulu menolong kita. Maka kita juga sudah seharusnya berbuat baik. Perbuatan baik yang kita lakukan di dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya, itu bukan semata-mata untuk menerima anugerah keselamatan daripada Allah. Tapi perbuatan baik yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita, itu sebagai mana kita sudah merasakan terlebih dahulu. Kita sudah merasakan pertolongan Tuhan. Bangsa itu juga diajak demikian. Ketika mereka sudah merasakan pertolongan Tuhan, ketika mereka sudah merasakan kebaikan Tuhan, maka sudah seharusnya orang yang merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, dia berbuat baik. Bukan lagi untuk menyogok Tuhan. Banyak orang sekarang ini Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dia berbuat baik seakan-akan perbuatan baiknya untuk menyogok anugerah Tuhan. Seakan-akan perbuatan baiknya untuk memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Dia tidak sadar oleh karena anugerah, oleh karena pertolongan Tuhan, maka dia diharuskan mempertunjukkan anugerah itu di dalam perbuatan baik. Yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diingatkan, dasar kita berbuat baik, yaitu orang yang bersyukur kepada Tuhan, harus nampak dari perbuatan baiknya. Banyak orang sekarang ini Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dia katakan dia merasakan Tuhan, dia ditolong Tuhan, dia diselamatkan Tuhan, tetapi dia tidak mempertunjukkan itu. Maka bagian yang kedua dari firman ini, kita mau diajak untuk melakukan perbuatan baik itu sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Kita melakukan perbuatan baik itu karena kita melihat pernyataan pertolongan Allah yang begitu luar biasa. Dalam kitab Matius 5 ayat 16, jelas di sana dikatakan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Mari kita baca Matius 5 ayat 16. Di sana jelas dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, ketika kita melakukan perbuatan baik, kita menyinari terang dengan perbuatan baik, sehingga orang akan tahu bahwa Allah sudah hidup di dalam kita, bahwa Tuhan sudah bekerja dalam kita, bahwa kita ini melakukan semuanya itu karena Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah sudah mengasihi kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dari firman ini kita juga mau diingatkan, kita berbuat baik karena kita berasal dari Allah. Kita berasal dari Allah. Ini perlu kita paham Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Dalam kitab 3 Yohanes
1 ayat 11b jelas di sana dikatakan, mari kita buka 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 16b jelas di sana dikatakan, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, barang siapa berbuat baik ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Nah, karena kita berasal dari Allah, anak-anak Allah, dan yang digerakkan oleh Allah, maka kita berbuat baik. Karena apa? Karena orang yang berasal dari Allah itu tidak melakukan hal yang bertentangan sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi orang yang berasal dari Allah, dia mempertunjukkan bahwa dia berasal dari Allah lewat perbuatan baiknya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang yang bernama George Cebol. Dia merupakan pekerja sebagai resepsionis di satu hotel di Philadelphia. Pada suatu hari, malam hari tepatnya, dia sedang berjaga di dalam hotelnya, di dalam resepsionis. Maka pada saat itu hujan sangat lebat. Ada sepasang suami istri yang sudah sangat tua datang ke hotel tempat dia bekerja. Orang tua ini bertanya, kami mau menginap. Apakah ada kamar untuk kami menginap? Nah, kebetulan pada saat itu semua ruangan kamar hotel itu sudah penuh. Dikatakan, Bolt, semua ruangan hotel kami, kamar hotel kami telah penuh. Tapi melihat situasi hujan yang sangat lebat, alangkah sangat berdosanya saya jika membiarkan kalian pergi di tengah-tengah hujan. Maka kalau kalian berkenan, mari tidur di kamarku. Kamarku memang sangat kecil, dan itu cukup bagi kalian. Lalu orang tua ini bertanya, bagaimana dengan engkau? Buat menjawab, saya bisa tidur di resepsi di sini. Akhirnya yang terjadi, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kedua orang tua ini tidur di kamar tempatnya Bolt. Ketika pagi sudah tiba, kedua orang tua ini akan pulang. Apa yang dikatakan orang tua ini? Kau bisa menjadi seorang manajer yang mengelola sebuah hotel yang lebih besar daripada ini. Mereka hanya bercanda. Nah, 2 tahun kemudian, Bolt tidak lagi memikirkan apa yang telah dia lakukan. Maka orang tua yang pernah dia tolong ini, yang bernama William Wardell Astor, dia datang menjumpai Bolt. Dia membawa Bolt ke sebuah hotel yang begitu mewah. Nama hotel tersebut Wardell Astoria di New York. Nah, orang tua ini katakan, saya membangun hotel ini. Hotel itu hotel bintang 5. Dan saya memilihmu sebagai manajer. Apa yang dipikirkan oleh Bolt? Dia katakan, saya tidak mampu. Tapi orang tua ini katakan, kamu pasti mampu. Nah, George Cebol menjadi manajer pertama di hotel kelas dunia. Apa yang boleh kita lihat di sana, Bapak Ibu yang Tuhan kasih? Tidak semuanya memang kita hidupnya seberuntung George. Tetapi soal perbuatan baik yang dilakukan oleh George, dia tidak mengharapkan balasan yang seimbang. Dia tidak memikirkan akan mendapatkan balas jasa. Dia melakukan perbuatan baik itu dengan ikhlas, tanpa mengharapkan embel-embel di belakangnya. Tapi oleh karena perbuatan baik itu, dia mendapatkan yang luar biasa dalam kehidupannya.
Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, demikian juga orang yang percaya kepada Tuhan. Kita melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kita, di dalam tingkah laku kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, tanpa memikirkan embel-embel di belakangnya. Supaya apa? Supaya jangan ada kekecewaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita melakukan perbuatan baik karena kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan di dalam Yesus Kristus itu sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Dia berkorban, dia korbankan seluruh hidupnya untuk kita. Maka kita juga demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Katakan dalam dirimu, aku berbuat baik karena Allahku hidup di dalam aku. Aku berbuat baik karena Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada aku. Aku berbuat baik tanpa mengharapkan balasan yang setimpal. Yakin dan percayalah, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang berbuat baik kepada kehidupan kita, tidak akan pernah menutup matanya, membiarkan kita atau membiarkan perbuatan baik kita berjalan dengan sia-sia. Tetapi yakinlah, perbuatan baik kita menjadi gambaran bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, biarlah kiranya kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mohon ampun jika selama ini kami masih mengharapkan balasan yang sama akan perbuatan yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati.